Pak Jo. Waalaikumsalam. Pak Jo ini guru informatika dan memang faktnya itu adalah bidang informatika. Beliau ini mengampu di kelas 8, 10-8 dan 10-9. Nah, dalam hal ini saya selaku CGP akan melakukan supervisi akademik kepada teman sejawat. Sama-sama rumpun Mapel Informatika. Bagaimana kabarnya Pak Jo? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Mohon maaf Pak Jo ya, mohon minta waktunya sebentar, mungkin dengan senang hati ya. Sekitar 10 menit ya, 10 atau 15 menit. Saya akan melakukan supervisi akademik yang berkaitan dengan pembelajaran yang Pak Jo lakukan. Ya. Nah, ini Pak Jo, kita bikin kesepakatan besok kita akan melakukan supervisi ya, tapi sebelum melakukan supervisi ke panjenengan itu saya harus membuat kesepakatan dengan Pak Koju supaya satu memiliki tujuan yang sama, kemudian tahu apa yang akan disupervisi, kemudian yang ketiga strategi pengembangannya Pak Jo dalam belajar itu seperti apa. Jadi tidak bisa saya tiba-tiba langsung mensupervisi panjenengan, tidak bisa, harus saya melakukan observasi. Jadi untuk melakukan sebelum supervisi itu membuat kesepakatan apa aja yang ditanyakan, lingkupnya apa, kemudian waktunya. Nah, tidak bisa tiba-tiba saya masuk kelas panjenengan langsung melakukan supervisi. Nah, gini Pak Jo ya, yang pertama tujuan supervisi ini memang untuk melakukan sejauh mana Pak Koju mengembangkan ini pembelajaran yang diterapkan di sekolah, terutama 3 pembelajaran informatika. Nah, ini Pak Jo nanti ya tujuannya pembelajaran, kemudian apa pengembangannya yang tidak dicapai, strategi yang dipersiapkan. Ya, bisa tidak kasih satu, nanti panjenengan isi, kemudian nanti saya akan melakukan supervisi pada yang kita sepakati gitu ya. Oh, berarti ini diisi dengan sesuai nanti jam pelajaran saya di kelas. Iya, betul. Ini catatan redaksi gurunya, kemudian topik percakapan, pencegahan, kemudian rencana tindak lanjut nanti akan kita catat. Yang pertama Pak Koju yang ini saya tanyakan, ini tujuan pembelajaran pada panjenengan itu bisa dituliskan. Tujuan pembelajaran tahu itu kan sesuai RPP silabus yang panjenengan susun ini kan. Nah, di RPP ini kan panjenengan sudah susun, ada mulai tema, terus alokasi waktu gitu ya. Terus, nah ini kan jenengan tulis tujuan pembelajaran, tulis ringkas saja. Oh, ya. Berarti saya tulis sekarang tujuan pembelajaran. Iya, tujuan pembelajarannya apa? Nanti ketika saya supervisi tinggal mengkonfirmasi apakah sudah tercapai belum tujuan pembelajarannya. Memahami. Analisis data dengan baik dan benar. Sudah tambahkan nanti dalam saja yang ketiga itu ya. Yang kedua peserta didik dapat membangun kesadaran atas kebesaran Tuhan yang Maha, menemukan perilaku disiplin, ingin tahu, berpikir kritis,
kritis, aktif, sesekali dipotong. aktif dan bertanggung jawab. Sudah Pak Sakur ya. Ini Setelah tujuan area pembelajar pengembangan yang hendak dicapai ya. dari subtema yang dengan buat tadi Area pengembangan ya. ya. Kayak kita strategi pembelajarannya seperti apa. Gitu ya. Peserta didik. Jadi bisa dikembangkan setelah belajar itu, nanti dikembangkan kemana itu aja. Jadi nanti ada dua pengembangan saya di sini, yaitu yang pertama dia mampu menyelesaikan suatu problem, jadi berkaitan dengan ini Pak, apa namanya, strategi pembelajaran berbasis masalah, dan kedua nanti strategi pembelajarannya berbasis proyek. Jadi setelah kita mengetahui di lingkungan sekitar kita tentang analisis data, nanti kita implementasikan dalam sebuah program gitu. Berbasis proyek ya, secara bidik. Mampu mengolah data dan memvisualisasikan. Sudah cukup dua Pak untuk Sekarang area pengembangan yang strategi tercapai. yang dipersiapkan itu lebih ke teknis. Jadi siswa datang terus dikasih apa, Stimulus nanti ya, terus dikasih latihan soal, betul. terus dikasih nanti modul lah itu. modul gitu ya. Ya, Nanti kita secara pembelajaran yang nanti langsung teknisnya. betul. Anak-anak melihat modul nanti dipraktikkan menggunakan komputer Ya, gitu. pakai bahasa pemrograman. Oke, siap. Berarti strategi yang dipersiapkan peserta didik akan modul praktikum yang kedua. Setelah memahami materi serta didik langsung mempraktekkan di komputer masing-masing. Dengan Google Colabs. Buat program analisis data. Oke, sampun Pak, sudah ada dua. Baik, ini pra observasi sebelum melakukan
kegiatan perbicaraan. Terima kasih Pak Jo ya. Nggih, sami-sami Mas Sakur. Bisa kita tindak lanjuti nanti pas pada saat kita melakukan kegiatan supervisi. Baik, terima kasih Pak Jo ya. Oke, terima kasih sama-sama Pak Sakur. Assalamualaikum Saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Sudah, ada berapa menit ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pagi hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran hari ini, yaitu tentang analisis data. Jadi analisis data itu nanti mempunyai tujuan pembelajaran dan rencana kita selanjutnya untuk melakukan pembelajaran dalam tema tentang analisis data. Sebelum kita lanjut materi pembelajaran hari ini, saya akan absensi terlebih dahulu ya. Jadi setiap awal pembelajaran kita di kelas, tidak lupa kita saling mengingatkan jika temennya ada yang tidak masuk, baik itu alfa, izin atau sakit, kita selalu saling mengingatkan gitu ya. Misalnya temennya yang alfa, mana kau nggak masuk, nah dicari bapak ibu guru, atau yang sakit menjenguk temannya yang sakit gitu ya. Jadi saya absen dulu. Yang pertama Kurnia Rizky, absen ganjil tadi ya. Ahmad Torik hadir. Alvida Adiasari hadir. Alia Zulfa hadir. Arjuna Rifa, Saskia Meva hadir. Devita Amalia, ada Exelia Erdis, Gading Neisa Sari, Ica Limatu Sadia, Marnanda Ellen, Muhammad Haidar, Nesa Rizky, Pradika Reva, Septian ya, Rafa Kirana hadir. Sandi Ahmad, Safira Nailatur Rahma hadir. Torin Rahmatia, Wiku Arya Daniswara. Alhamdulillah hari ini masuk semua ya. Jadi kita sebelum menginjak materi, saya juga ada sedikit motivasi di pagi hari ini, di mana ketika anak-anak sekarang sudah mulai mengenal yang istilahnya digital ya. Nah, digital eranya global, itu tidak ada kemungkinan kita akan mendapat nilai positif dan nilai negatifnya. Jadi saya harap anak-anak ketika sudah mengenal yang namanya teknologi, yaitu apalagi sekarang tiap anak sudah mempunyai handphone ya. Nah, itu kita ambil sisi positifnya ya. Jadi ketika kita tidak bisa mengendalikan diri kita dalam hal tentang penggunaan teknologi, itu bisa menjadi keburukan bagi kita sendiri. Seperti halnya ini ya. Jadi tiap hari ini saya lihat anak-anak di kelas sering megang HP dan HP miring gitu ya istilahnya. HP miring, disapa gurunya agak melengak gitu ya. Sepak mabar lah, astagfirullahaladzim ya. Nah, jadi ketika bermain game, lihat waktunya. Jadi waktu pembelajaran silakan HP diletakkan atau di silent, dimasukkan di tas. Jadi bukan bapak ibu guru menerangkan asik bermain game. Ada lagi ketika berdiskusi kelompok dengan teman-temannya,
diajak diskusi malah bermain game. Akhirnya kecanduan. Nah, itu dampak negatif dari teknologi. Nah, nanti apa sangkut pautnya dengan materi kita hari ini, yaitu tentang analisis data. Nah, analisis data itu nanti kita belajar menampilkan suatu data dalam sebuah bahasa pemrograman Python gitu ya. Misalnya dalam keseharian kita nih, kalian sering nih buka sosial media, di situ banyak galeri, contohnya IG, Instagram. Nah, kalian punya di situ isinya berupa foto atau video. Nah, itu ketika kalian upload itu sudah termasuk data kalian, ada tanggalnya, ada jumlahnya berapa gitu ya. Nah, itu ketika suatu hari kalian ingin manipulasi data kalian di IG maupun di Facebook gitu, bisa kalian, misalnya contoh kita ingin nambah, oh berarti ditambah. Misalnya kita punya kejadian hari ini, kalian selfie, kalian touring kemana, di foto. Oh ternyata fotonya kemarinnya jelek, oh bisa diupdate lagi, oh dihapus. Atau bisa diganti efek, saya ingin kelihatan cantik, ganteng gitu ya, dikasih apa istilahnya anak? Filter. Oh filter ya, sekarang ya filter, biar FYP gitu ya. Repot. Biar FYP ya ada yang kayak gitu ya biasanya. Oke. Sambil dipoto. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama menggunakan alat bantu untuk menulis, menjalankan dan mengembangkan program analisis data. Yang kedua ada memahami pengoleksian data melalui berbagai cara, khususnya secara otomatis melalui perangkat ya, perangkat. Nanti bisa dijalankan lewat komputer atau di mobile kalian masing-masing ya. Yang ketiga memahami transformasi data. Yang keempat melakukan interpretasi data dan memahami aspek privasi dan keamanan suatu data. Nah, jadi sekarang juga eranya ini ya online shop ya. Kalian kalau pesan makanan, pesan barang di marketplace-nya yang warna orange, hijau dan sebagainya ya. Itu termasuk. Jadi itu termasuk kalian bisa menganalisis data. Oh, dari provider mana sih yang mempunyai banyak diskon gitu ya, yang memiliki banyak pelanggan dan sebagainya. Itu bisa secara alami atau secara dalam kehidupan kita sehari-hari ya, itu informatika, pelajaran tentang teknologi itu kalian bisa pahami, kalian bisa dapatkan di kehidupan kalian sehari-hari. Oke, peta konsep suatu analisis data yang pertama ada tentang visualisasi data, yang kedua ada perkakas analisis data, yaitu kita perangkatnya menggunakan bahasa pemrograman Python, nanti dibantu oleh search engine dari Google. Nah, itu udah include di dalamnya ya, menggunakan Google Collaboratory ya. Yang ketiga adalah tentang koleksi data. Karena kemarin sudah saya terangkan berbagai macam contoh penggunaan data, manipulasi data, hari ini kita lanjutkan dengan ulangan harian atau istilahnya penilaian formatif ya, penilaian formatif. Jadi saya ingin tahu bagaimana anak-anak nanti membaca soal, kalian bisa literasi dalam ini. Soal ini berupa berupa suatu kejadian kita sehari-hari ya. Jadi saya analogikan seperti kejadian kita sehari-hari, kalian bisa jabarkan ke dalam program Python untuk menganalisis data tersebut ya. Oke, silakan dikerjakan 30 menit dari sekarang. Ya, lewat HP. Yang tadi laptopnya atau komputernya lemot gagal. Jadi studi kasus. Nah, ini saya buat soalnya studi kasus yang kalian
kerjakan sehari-hari. Lihat dibaca ada soal, Nadia mempunyai sebuah jam dinding di rumahnya yang berbentuk lingkaran. Nah, berarti nanti di dalam cerita ini kamu bisa ambil yang dimana variabelnya, yang mana aja variabelnya, nilai variabel tersebut berapa ya. Nah, di situ. Suatu ketika Nadia diberi tugas oleh guru matematikanya untuk menghitung keliling jam dindingnya tersebut ya. Nah, ternyata sudah dicek jam dindingnya Nadia berhasil mengetahui jari-jari jam dindingnya yaitu 10 cm. Buatlah program di Python untuk menghitung keliling jam dinding Nadia. Nah, untuk tampilan outputnya, keliling jam dinding Nadia sama dengan titik-titik sentimeter. Nah, silakan dikerjakan. Contohnya kayak kemarin, jari sama dengan berapa atau R sama dengan berapa, itu variabel pertamanya. Variabel keduanya apa anak-anak berarti? Kalau lingkaran variabel keduanya apa yang dibutuhkan? Apa? Pi 100. Bagus, lanjut. Silakan dikerjakan. Nah, ada studi kasus di nomor 2 lagi tentang buah-buahan ya. Naufal mempunyai buah di dalam kulkasnya ada apel, jeruk, anggur, dan mangga. Itu dianggap sebagai data kalian. Nah, nanti data tersebut caranya biar bisa nambah atau bisa berkurang, kalian implementasikan dalam bahasa pemrograman Python ya. Caranya gimana? Pertama, berarti yang diketahui adalah variabelnya dulu. Yang kedua, variabelnya nanti dalam bentuk apa anak? Kalau data kemarin yang saya ajarkan pakai array ya. Ya, variabel nilai R-nya berapa ya. Kalau angka numbrik dia nggak pakai tanda kutip, tapi kalau pakai huruf berarti dia pakai tanda kutip. Nah, ini buah-buahan pakai numbrik atau pakai string atau huruf. Pakai huruf. Nah, itu bisa dikerjakan. Cukup Pak Sager? Cukup ya? Cukup ya? Cukup Mas, alhamdulillah.